Apa harapan Bapak? Saya mengharapkan yang pelaku saya minta hukuman setimpal mungkin yang berpunya dia. Saya anak satu-satunya Pak, orang marah. Enggak rela Pak. Udah itu aja, minta hukuman setimpal mungkin. Perjalanan saya menuju kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Di sini, warga digemparkan dengan peristiwa pembunuhan sadis yang dilakukan remaja 16 tahun terhadap VI, anak usia 12 tahun pekan lalu. Saya tiba di tempat kejadian perkara. Lokasi ini masih didiami atau ditinggali oleh orang tua tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Munawar. Saya adalah mahasiswa dari program studi hukum keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Video reaksi ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Islam Moderat yang diampu oleh Bapak Arianto Ardiansyah, SIP MSI. Analisis saya kali ini akan berfokus pada materi yang kita bahas setelah UTS, yaitu Islam Moderat dan Perlindungan Anak. Video yang saya pilih untuk dianalisis kali ini adalah video dari channel CNN Indonesia berjudul Waspada Kejahatan Terhadap Anak. Saya memilih video yang benar-benar saya minati ini karena isu kejahatan dan kekerasan terhadap anak adalah kontradiksi fundamental terhadap prinsip kemanusiaan dari ajaran Islam. Secara ringkas, video ini menyoroti kasus pembunuhan sadis terhadap anak usia 12 tahun oleh remaja 16 tahun di Cilincing. Lebih luasnya, video ini menampilkan data yang mengkhawatirkan. Puluhan ribu kasus kekerasan sepanjang tahun dengan tren kenaikan. Kasus ini menunjukkan penderitaan pilu dari keluarga korban sekaligus peran pemerintah dalam memberikan layanan komprehensif kepada anak, baik sebagai korban maupun pelaku, serta penindakan tegas sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Analisis konsep berdasarkan materi kuliah setelah UTS. Saya berpendapat bahwa kasus-kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku, menunjukkan adanya kegagalan institusi keluarga dan sosial dalam menjalankan amanah perlindungan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam moderat yang kita pelajari. Yang pertama, analisis prinsip rahmah, kasih sayang, dan adil atau keadilan. Makalah kita menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah isu yang melanggar prinsip dasar Islam, yaitu keadilan dan kasih sayang. Islam moderat menuntut penerapan kasih sayang secara universal, terutama kepada anak-anak yang rentan, dan menjunjung tinggi keadilan bagi mereka yang menjadi korban. Peran preventif Islam moderat untuk mencegah kasus seperti yang ditunjukkan video pelaku yang dikenal problematik. Islam moderat menekankan perlunya pendidikan agama yang humanis. Pendidikan ini bertujuan memastikan anak memiliki kapasitas dan pemahaman diri yang baik, serta pola asuh yang mampu mencegah mereka menjadi pelaku. Peran kuratif dan maslahah. Islam moderat memberikan legitimasi moral bagi penegakan hukum dan menganggap perlindungan anak sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, hukum harus berpihak pada korban dan setiap tindakan kejahatan harus dihukum seadil-adilnya. Mengapa kasus ini relevan dengan materi perkuliahan? Isu ini sangat relevan karena makalah kita secara eksplisit membahas kekerasan terhadap anak sebagai isu sosial dan agama yang mendesak, yang memerlukan solusi berbasis etika Islam. Kasus ini menantang kita untuk mewujudkan keluarga harmonis dan menggarisbawahi urgensi pola asuh yang humanis dan mengedepankan kesehatan psikologis dan sosial anak. Adapun dampak atau pelajaran yang bisa diambil oleh masyarakat dari kasus ini, ada beberapa pelajaran yang penting bisa diambil. Yang pertama, tanggung jawab orang tua dan lingkungan.
Peran orang tua dan lingkungan sangat penting. Anak harus diajarkan untuk menganalisis dan membedakan situasi yang aman atau membahayakan agar mampu mencari bantuan dengan cepat. Adapun pelajaran yang kedua yang dapat diambil, dukungan sistem perlindungan. Masyarakat harus berpartisipasi dan mendukung sistem perlindungan yang telah disediakan, seperti layanan hotline Sapa 129, serta memahami bahwa dukungan komprehensif harus diberikan kepada anak, baik korban maupun pelaku, demi kepentingan terbaik anak. Sebagai penutup, saya ingin mengajak viewers untuk menjadikan perlindungan anak sebagai bagian integral dari ibadah dan implementasi ajaran Islam yang moderat. Memiliki anak adalah anugerah, tetapi menjaga dan mendidik anak adalah sebuah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Mari kita terapkan prinsip keseimbangan tawasul dan kasih sayang, rahmah, untuk mewujudkan keluarga yang aman, humanis, dan religius. Demikian analisis dan reaksi video dari saya. Pastikan artikulasi jelas, runtut, dan mudah dipahami saat Anda menyampaikannya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.